Adam mau ditinggal itu sama Adam. Adam ditinggal sama Bapak Tommy. Ya udah, satu lagi ya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Satu-satu bersama memimpin doa. Siapa? Jadi, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Elvina di sini. Tama ada. Rahma hadir. Risma hadir. Romli Hadir. Gina Elvina hadir Bu. Adam Hadir Ibu. Putri hadir Ibu. Dian Hadir. Amir. Hadir Ibu. Jadi, di sini kita akan memulai pelajaran ya. Apakah sudah siap? Oke. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Nah, kita akan mempelajari satu persatu ya. Yang pertama itu adalah norma. Ada yang tahu norma itu apa? Peraturan Ibu. Ya, sebenarnya apa? Ada yang tahu lagi? Norma itu nama bapaknya Gina kan Ibu. Norma apa? Norma itu adalah aturan. Nah, norma adalah aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu yang di dalamnya terkandung nilai benar atau salah. Nah, rambu-rambu ini dimaksudkan seperti sifat manusia yang mempunyai keinginan atau kepentingan berbeda-beda. Selanjutnya, kalau norma itu adalah aturan, jadi norma itu punya fungsi. Ada yang tahu fungsi norma itu apa? Apa ya? Atau aturan Kalau secara tadi norma itu aturan berarti fungsinya untuk mengatur ya Ibu. Mengatur Adam. Mengatur Romli. Oke, lanjut ya. Cina, India, selanjutnya itu fungsi norma. Yang pertama mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Yang kedua menciptakan kehidupan aman dan tertib. Yang ketiga memberikan petunjuk atau pedoman. Yang keempat
dianjurkan untuk saling menghormati, menghargai, terus tidak boleh membeda-bedakan agama masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa ibu. Lanjut, norma kesusilaan. Ada yang membacakan pengertiannya saja? Saya. Silakan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruknya berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntut seseorang untuk berbuat kebaikan. Nah, contoh dari norma kesusilaan itu adalah keharusan untuk jujur dalam segala tindakan, seperti jujur saat mengerjakan ujian, tidak boleh mencontek. Siapa yang di sini sering mencontek? Ada. Kalau tidak menyontek tapi meminta jawaban, Itu termasuk tidak jujur ya. Kalau tidak sengaja menipu gimana ibu? Apa? Kalau joki itu kan sebenarnya itu tidak boleh. Kalau yang joki itu kan joki, iya. Aku tahu joki. Mas Ilham sudah tahu joki ya? Iya kan? Ada orang kelas sebelah. Iya, jangan budidaya. Lamaran yang terjadi sama gurunya itu. Maksudnya kakaknya itu dikerjain sama kakaknya. kakak nggak pernah belajar. Ibu kemarin gimana bisa polpen itu tapi lembar jawaban itu juga dibawa sama dia. Iya. Karena Itu itu aku ambil. lihat. Tapi tidak boleh ya, kalian harus jujur. Oh, sama benar teman. ibunya. Tapi kan kayak gitu lebih gampang, jadi kita nggak usah susah-susah itu. Ya, kan kalian belajar untuk diri kalian sendiri. Selanjutnya, Yang penting aku nggak ngambil tempatnya bapak. sudah selanjutnya ini bisa dilihat gambar di sini. Ini termasuk contoh dari norma kesusilaan ini tidak melecehkan kehormatan orang lain. Dilihat di sini, bagian tubuh berbaju tidak boleh dilihat dan disentuh sembarangan orang. Oh ada. Kalau disentuh itu termasuk melecehkan ya. Aku juga. Bagian tubuh yaitu mulut, dada, kemaluan dan pantat itu tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Itu termasuk melecehkan kehormatan orang lain. Kalau tidak sengaja ditendang gimana tuh? Pas main bola. Ya kan? Itu kan kita tidak sengaja. Kalau ini kan disengaja. Selanjutnya, berempati dapat memahami perasaan orang
Kalau kecil kuat Enggak, itu sesuatu yang wajib kita dapatkan. Karena kita belum bisa melindungi diri kita sendiri. Ya, bisa. Makna dari kalimat ini adalah anak itu sudah seharusnya perlu dijauhkan dari keadaan yang berbahaya atau yang bisa bikin celaka. Makanya perlu perlindungan hak anak. Ingat, macam-macam hak anak. Yang pertama, hak mendapatkan nama atau identitas. Kalian di sini udah punya nama masing-masing kan? Dia nggak punya bu. Tidak yang tahu itu namanya. Siapa yang gak punya nama? Dina yang apa? Kalian sudah punya nama masing-masing ya. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan. Nah, jangan bicara. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan. Seperti tadi, mendapatkan perlindungan untuk keadaan yang tidak membahayakan atau bisa bikin celaka. Yang selanjutnya, hak mendapatkan pendidikan. Kalian perlu pendidikan untuk melanjutkan masa depan, ya. Karena pendidikan itu bisa membangun pengetahuan dan keterampilan kalian untuk menghadapi dunia kedepannya, biar bisa pintar. Yang keempat, hak mendapat kesempatan bermain. Siapa yang suka bermain di sini? Aku ibu. Ya, semuanya suka bermain ya. Suka ibu. Kalau sudah diberi kesempatan bermain itu harus diingat waktunya, jangan suka bermain terus. Kalian juga harus belajar karena belajar itu sangat penting bagi kalian. Selanjutnya, mengenal kewajiban anak. Semua anak memiliki hak anak yang harus dipenuhi. Anak juga memiliki kewajiban atau mengharuskan diri sendiri melakukan atau memenuhinya. Nah, kalian kan murid-murid, kewajiban murid-murid itu harus ngapain? Belajar. Ada guru. Bisa ikut bu. Boleh ya? Ya, kewajiban murid-murid itu harus belajar. Membantu orang tua. Menyapu rumah. Cuci piring. Cuci piring itu kewajiban kamu. Iya dong. Iya. Ada yang biasanya bukoinya Jangan ya. Itu Ya pada membeli. Ibunya Dina nanti. sudah. Mina depan depan tidak boleh. Pak itu sudah punya. Ada. Diam ya. Nah, kalian kan sudah memiliki kewajiban masing-masing ya, yang harus kalian penuhi ya. Jangan ditinggalkan. Selanjutnya macam-macam kewajiban. Pertama, kewajiban menjaga diri, contohnya selalu berhati-hati dalam perjalanan. Tadi kalian kalau ke sekolah naik apa? Nah, ibu. Beda ibu. Aku sih naik helikopter. Bohong boleh naik Misalnya naik sepeda ya, kalian naik sepeda. Aku naik punggungnya nenek. Tidak boleh ada. Tidak boleh ya. Misalnya kalian naik sepeda ya, kalian harus berhati-hati agar tidak jatuh. Rumahnya ya Dina. Lumayan bagus. Ada ya. Kemudian Amin. Amin. Jangan belajar, jangan belajar. Kemudian bersikap sopan pada setiap orang tua, terutama orang tua dan guru. Kalian harus bersikap sopan pada orang tua kalian ya. Kalau berkata-kata itu harus halus, tidak boleh membentak. Siapa yang sering membentak orang tua? Rahim. Kalian harus membentak. Dia nggak ada pakai bentak, dia pakai bahasa Inggris itu. Dia bikin tempat kakak. Apa? Biar pancar bersih. Loh, katanya aku pakai bahasa isyarat. Jangan keseringan bermain game, tidak baik. Jangan juga itu sering membentak orang tua, itu tidak baik, tidak boleh. Dan bersikap sopan pada guru. Misalnya kalian kalau berjalan menemui guru itu harus saling menyapa, harus saling atau mengucapkan assalamualaikum guru, assalamualaikum pak, gitu ya. Halo deh. Selanjutnya, yang kedua,
BAB kan langsung menjaga agar tubuh tetap bersih nggak ya? Tubuh. Iya BAB. Ini kan yang dibahas lingkungan. Oh itu dengerin tapi bilangin buku. Udah ya, berarti kalian tahu kewajiban kalian masing-masing untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga, kewajiban saling menjaga dengan teman agar tidak terhindar dari tindakan yang dapat melukai hati dan badan. Nah, kalau kalian berteman itu harus saling menjaga, harus saling menghormati, tidak boleh bertengkar. Siapa yang sering bertengkar? Ramli. Ramli, kamu bertengkar sama siapa? Ada. Enggak sama Hermina kan kemarin. Sekolah Iya. sebelah. Irmina, siapa itu? Tidak boleh bertengkar. Kalau semuanya juga boleh. Tidak boleh, kewajiban kan? Kalau bertengkar gimana? Iya, itu bukan kewajiban kalian. Oh, berarti harus kewajibannya aja ya? Iya. Berarti kita harus saling Menyayangi menyayangi. harus lah Iya, ya. sama. Menyayangi kayak gini bu. Iya, boleh kalau kamu mau. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ibu punya LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang atau 6 orang ya. Ini berapa orang? 5. Itu 6. Berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Oke. Iya, Ibu. Silakan dikerjakan. Tulis nama kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti presentasikan ya. Ibu tunggu cepetan. Sudah? 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 Kelompok 1 selalu terdepan. Yang sudah siapa? Tangan yang sudah Kelompok 2 tidak bisa diduakan. Sudah. Kelompok 1 silakan mempresentasikan. Ya, saya saja. Berapa orang dulu yang menjelaskan? Setengah aja nggak apa-apa. Orang tua atau Satu aja ibu, biar ini. Enggak, Bu. Sama Putri. oh iya, ini coba oke Bapak. Stop. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lina. Dan nama-nama anggota kelompok 1 ada Adem, ada Zian, ada Amir. Ini adalah gambar termasuk hak dan kewajiban anak di rumah. Gambar nomor 1 itu gambar apa ya? Merapikan tempat tidur. Gambar 2 mendapatkan gambar 3 membersihkan rumah. Gambar 4 mendapatkan hak asuh. Gambar 5 membersihkan halaman. Gambar 6 mendapatkan waktu bermain. Itu saja yang bisa saya Ini sampaikan. termasuk hak atau kewajiban. Gambar 1 termasuk apa? Hak atau kewajiban? Oh, gambar 1 itu Nah, kewajiban. gambar 2 Gambar 2 enak. gambar 3 Gambar 3 kewajiban. gambar 4 Hak. gambar 5 kewajiban. Gambar 6 ya betul. Kita belajar dulu. Nomor 1. Selanjutnya kelompok 2 siapa yang mau masuk? Juga itu makhluk-makhluk kucing. Risma ibu. Ayo, Sama. Risma sama-sama ibu. Ya. Kamu dari tadi ngerjain SPK. Loh, aku kan tidak maju toh.
Ya. Iya. Ajam sama Jihan itu nggak tahu. Sirik. Sirik. Iya. Nanti bebas. Tadi Nanti bebas. tadi sih soalnya. Ya, skill aja. Jadi kalian sudah memahami ya apa itu hak dan kewajiban anak? Sudah? Sudah dipahami? Nah, sebelum pulang ibu punya soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ini dikerjakan secara individu ya. Enggak mau pulang. Soalnya 5. Ada jalannya nggak usah ditulis gimana itu. Ya kamu berarti nggak kerjain, nggak boleh pulang. Kata Rama gitu. Tadi kan Rama bilang boleh. Udah jadi ibu saya. Ibu, dia ambil Rokok dua nih. Satu apa? apa sih ayah kerasa dimakan? Dina kan belum bisa nulis itu. Gak mau aku ibu. Dia maunya itu. Kalau cowok saya mau ibu. Sama cowok nggak mau menyayangi. Ya, menghargai. Iya ibu. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian mempelajari materi hari ini? Lega. Senang. Aku senang ya. Guru kan hijau. Ternyata ada dari ini semua yang mencuri dari yang tahu. Hermina ini bu, dia kan hari ini. Dia murid barbar ibu. Sudah. Murid barbar. Dari pembelajaran hari ini, kalian bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada materi tadi. Sebutkan. Kita belajar norma dan Macam-macam norma itu apa saja? Kalau kewajiban, apa saja kewajiban kalian tadi? membantu orang tua, merapikan tempat tidur. Ya, kalian sudah paham semuanya ya? Nah, Ibu harap kalian bisa menerapkan nilai-nilai norma dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Ya, Ayo pulang dulu. Ya, ini pulang. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Salah satu bisa memimpin doanya. Saya ibu. Ya, mohon silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang kalian bisa boleh pulang. Pulangnya hati-hati ya. Ya, itu untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.